Dan untuk informasi terkini sudah ada koresponden CNN Indonesia Mardika Utama di rumah duka mendiang Glenn Fredly. Iya, selamat siang Dika. Dika, siapa saja kerabat yang hadir di sana dan jam berapa rencananya Glenn akan dimakamkan? Ya, kalau kita bicara siapa saja kerabat yang sudah hadir di GPIB Sumber Kasih Lebak Bulus Jakarta Selatan ini yang menjadi tempat sebagai tempat ibadah pelepasan dan juga penghormatan terakhir terhadap mendiang Glenn Fredly, maestro pop Indonesia yang tutup usia di usia ke-44 tahun. Tadi saya melihat ada sejumlah rekan musisi seperti Berly Komahua, lalu juga ada Dr. Tompi, dan tadi baru saja sekitar 10 menit yang lalu Angga Dwi Masa Songko, rekan Glenn Fredly saat memproduksi sejumlah film seperti Cahaya dari Timur, baru saja tiba dan masuk ke area ibadah dilaksanakan yang ada di lantai 2 di GPIB Sumber Kasih Lebak Bulus Jakarta Selatan ini. Tadi Rizky pada pukul 8 pagi jenazah dari Glenn Fredly dipindahkan dari lantai 1 dengan menggunakan ambulans ke lantai 2 yang menjadi tempat ibadah saat ini. Dan menurut keterangan dari Pendeta Asa Kristo Mahodin dari GPIB Sumber Kasih, ibadah tidak akan berlangsung lama, singkat saja dan tidak seperti biasanya karena tidak dibuka untuk umum. Jadi hanya dihadiri oleh keluarga dan juga kerabat dekat saja. Karena terkait dengan adanya pandemi COVID-19 yang saat ini protokolnya memang tidak diperbolehkan adanya kegiatan keagamaan yang mengundang massa dalam jumlah yang banyak. Meskipun begitu kita lihat di luar area gereja saat ini juga sudah cukup banyak tampaknya kerabat jauh dari Glenn Fredly atau warga Maluku di Jabodetabek yang turut melihat prosesi ibadah pelepasan terakhir dan juga penghormatan terakhir untuk Glenn Fredly di GPIB Sumber Kasih Jakarta Selatan ini. Dan rencananya nanti pada pukul 11.30 ibadah di sini akan selesai, kemudian akan langsung menuju ke TPU Tanah Kusir. Di sana di Blok AA1 BLAD 164 akan menjadi pusara terakhir untuk Glenn Fredly yang sudah tutup usia. Mungkin usianya hanya 44 tahun, tetapi karya-karyanya Sedih Tak Berujung, Terpesona, Januari Sekali Ini Saja, dan lain-lain dari 10 album yang sudah ia torehkan tentu akan abadi untuk selamanya dan menjadi repertoar tetap yang menjadi favorit bagi para pecinta musik Indonesia. Kami mendapatkan konfirmasi dari pihak keluarga sejak kemarin bahwa Glenn Fredly meninggal dunia di rumah sakit di kawasan Jakarta Selatan akibat menderita penyakit meningitis atau radang selaput otak yang kita tahu berdasarkan data di WHO death rate-nya atau tingkat kematiannya berada di urutan ke-13. Itu artinya juga merupakan penyakit yang cukup parah dan jumlah kematiannya juga cukup banyak. Dan dikatakan bahwa Glenn Fredly sudah selama sebulan terakhir menderita sakit tetapi kondisinya naik turun, namun baru kritis pada beberapa hari terakhir sebelum akhirnya menutup usia pada pukul 18 waktu Indonesia Barat 8 April hari Rabu kemarin. Dan kalau kita bicara lagi, Glenn Fredly dia adalah sosok maestro pop Indonesia yang sebenarnya sejak kecil sudah menunjukkan talenta luar biasa di bidang tarik suara. Kami melihat catatannya, dia menjuarai kompetisi Yayasan Musik Indonesia di tahun 1984, lalu Vini Visi, lalu juga menjuarai Cipta Pesona Bintang RCTI di tahun 92. Karir musiknya dimulai pada tahun 1995 setelah menjadi vokalis band rock Funk Section bersama dengan Irfan Casmala, Mus Mujiono, lalu bersama dengan Kinang dan juga Yance dan juga Eka Bakti yang merupakan pencipta lagu Terpesona di album ketiga Glenn Fredly, Selamat Pagi Indonesia, yang merupakan salah satu hits yang juga merupakan duet bersama dengan Audi. Kita akan melihat seperti apa jalannya prosesi ibadah sampai akhir nanti, sampai akhirnya jenazah dari Glenn Fredly yang meninggalkan satu istri dan juga seorang anak yang masih berusia 40 hari menuju ke pemakaman terakhir di TPU Tanah Kusir pada pukul 1 siang nanti, Rizky. Ya baik, terima kasih Dika atas laporan Anda. Tentunya tetap jaga kesehatan Anda di sana, juga tetap physical distancing, dan semoga juga nantinya prosesi pemakaman dari Glenn Fredly ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Dika.